A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam, hadir di dalamnya aparatur kepemerintahan, ketua RT serta perangkatnya, ibu-ibu yang sempat hadir. Pertama, yang paling utama, kita senantiasa bersyukur dengan Allah. Perlu kamu garis bawahi, bersyukur itu dengan Allah. Bersyukur bukan dengan duit, bersyukur itu bukan dengan materi, bersyukur itu bukan dengan harta benda, bersyukur itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini kami ungkapkan melalui mukadimah yang mungkin tak asing lagi diuraikan oleh para dai. Syukur itu artinya dalam cerita, tapi kita secara individu dibuktikan, Pak. Kalau cerita tanpa bukti itu artinya dusta belaka. Bagaimana cara kita membuktikan? Yuk sama-sama kita merenung kembali, sekaligus muhasabah subuh. Dan sekaligus pada hari ini bertepatan pada tanggal 2 Rajab. Ya. Banyak kesan dan pesan yang di situ mungkin disampaikan oleh penghulu kita, ataupun bahasanya di situ pengorbit sejarah untuk melakukan bahagian amal ibadah. Yang pertama kami uraikan pada awal, kita bersyukur dengan Allah disertakan dengan perbuatan. Yang perlu kami tanyakan, bisakah Bapak berbuat dengan sendirinya? Kalaupun tidak dengan Allah, siapapun orangnya. Kalaupun tidak dengan Allah, ya pasti tidak ada nyawa lagi, Bu, Pak. Ini refleksi kita bersyukur kepada Allah itu. Nah, artinya semua aktivitas perbuatan amaliyah yang kita laksanakan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan berumur-umur, sampai pada detik hari ini kita tiba pada 1-2 Rajab 1445 Hijriah. Masih konsisten Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai. Kapan lagi pertanyaan kita mau bersyukur? Bukan dalam arti kata sekali lagi bersyukur kepada materi dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa in ta'azzana, jika kamu diizinkan, azana yu'azinu azinan. Ta'azzana itu kalimat itu mufrad dari azana.
Jadi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muazinan itu tukang azan. Azana itu gimana panggilan. Terpanggil dak, tersentuh dak kita pada saat ini. Semasa usia kita di dalam kehidupan yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini perlu kita catat tidak ada yang dua kali. Oleh karena itu, dengan nikmat yang diberikan Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Rabbakum. Ini kata Allah, Rabbakum nih. Dihitamnya kepada hambanya ini. Jadi kita ini Tuhan kita. Allah tadi mengatakan, kamu tadi bersyukur kepada Tuhan kamu. Sekali lagi perlu garis bawahi, Tuhan kita bukan harta. Tuhan kita bukan materi. Tuhan kita bukan nominal. Tuhan kita adalah Allah. Inilah yang selalu kita prioritaskan, fisik kita, tubuh kita, kalam kita, pandangan kita, pendengaran kita, itu hak miliknya Allah. Kamu syukuri tidak Pak Bu sekalian? Ada tidak yang pacak buatnya? Aku nak bertanya. Tidak kata ya, tapi kalau yang nak ngabis kenyo, tidak ketahuan sampai hari ini. Sekian puluh tahun kita pakai sarana Allah ini. Tidak kita pernah sadari, menurut Bapak Ibu sekalian, kalau sarana, persarana Allah ini tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Pertanyaan kami, salah apa tidak? Salah apa tidak? Berdosa apa tidak? Kami tidak ada nak ngatur berdosa atau salah, itu kamu dewe yang jawab. Kalaupun merasa salah, yuk sama-sama kita bertobat kepada Allah. Di sisa-sisa usia yang masih ada saat ini, bagaimana cara kita bertobat? Artinya semua pekerjaan yang telah lalu kita introspeksi. Kita timbang-timbang, banyak salah atau benar. Banyak ego ataupun ambisi. Ya Allah, kadang kalau berpikir ke situ. Kami membaca kepada kepribadian kami sendiri. Yang mungkin selama ini ibadah saya tekun, berbuat baik, cuman kapan kita renungkan sekali lagi sepintas. Menurut sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan dan aktivitas ibadat kamu yang baik, yang bagus itu, kamu tidak kenal kepada saya yang mempunyainya. Ya Allah, artinya penyitaan. Atau dengan kata sorry, ini kita perbuatan dalam arti kata merampas harta Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berdosa, Pak. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan subuh ini kita manfaatkan izin Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama memanfaatkan sisa waktu ataupun usia kita pada saat ini, apalagi sekali lagi pada saat ini kita dalam rangka bulan Rajab. Ini bulan Rajab ini sesungguhnya menurut kisah para ulama ini bulan Allah, bulan Tuhan. Kalaupun bahasa kesehariannya bulan Tuhan galau ini dah. Tapi kenapa para ulama mengatakan ini bulan Allah? Kita temui kronologi sejarahnya. Bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menjemput perintah sholat. Nah, artinya perjuangan ini di bulan Rajab ini, inilah titik awal kita dapat melakukan sholat. Seandainya tidak ada bulan Rajab, Pak Bu ya sekalian, mungkin tidak kati kita nih sholat. Bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Maka itu kronologis daripada sejarah perbuatan ini harus tahu dengan sumber sejarahnya. Jangan kita berbuat, jangan kita berlaku baik cuman melok-melokan, melok berbaris, milu panjang, melok bertepok, milu rami, ya kan? Apa yang terjadi kepada hal ini? Akhirnya semua perbuatan kita cuman minta nilai kepada seseorang. Ya Allah, itu salah betul. Nah, oleh karena itu bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama maksimalkan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengatakan dalam firman-Nya, tidak aku jadikan jin ataupun manusia terkecuali beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia terkecuali beribadah kepadaku. Ibu bapakku sekalian, konsep ibadah ya, ada dua sudut pandang agar kita ketahui. Secara penampakan ibadah fisik. Ibadah fisik ini akhlak. Bagaimana cara bersuci yang benar. Bisa kita pelajari suci yang benar itu dalam arti kata secara akumulasi, hilang rupa, hilang warna, hilang bau, suci kan? Kalaupun kita bertoharo, beristinja, hilang rupa, hilang warna, hilang bambu, suci. Kalau masih ada rupa, masih ada warna, masih ada bambu, suci tak? Nah, ini ibadah fisik ya, ibadah lahiriah. Nah sekarang ibadah batiniah, rupa ini masih ada, bau ini masih ada, warna masih ada tak? Bariagi masih ada, masih ya? Paham tak kena kami itu? Kaedah pakai kami ulangi sekali lagi, suci itu dalam batasan hilang rupa, hilang warna, hilang bambu. Ya, suci. Tapi sekarang tatkala kita laksanakan, kita lakukan, kita berbuat, rupa ada, warna ada, bambu ada, batal tak menurut pakai? Kalau menurut pakai batal. Tapi kepada orang yang ibadah secara batinnya, rupa ini artinya dirupakan, warna ini diwarnakan, mambu ini dimambukan. Ada tak dengan kamu? Kadang tatkala sholat banyak rupa, bener tak? Kadang tatkala sholat banyak warna, kadang tatkala sholat banyak mambu. Solusinya adalah rupa itu takluk kepada sifat basar Allah Subhanahu. Artinya kamu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat basar, sifat melihat. Artinya mata kamu yang melihat itu diperlihatkan oleh Allah, maka terpandanglah kepada rupa. Batal lah itu. Artinya pandangan Allah. Tuh. Juga warna demikian. Warna-warni merah dan lain sebagainya. Walhasil singkat cerita tidak akan terhitung. Tapi warna tersebut kamu bisa memilah dan memilih. Warna yang memanfaatkan ataupun warna yang memberi mudarat. Beradaptasi terus Pak Bu sekalian gitu nih. Ya kalau nak dihilangkan dalam konteks pakai secara individual tadi, ya tidak bisa sama sekali sementara kita ahli pemakainya. Yang ketiga masalah aroma alias mambu. Mambu ini tidak bisa kita hilangkan di mana saja, kapan saja, entah mereka itu di masjid, entah mereka itu di pasar dan lain sebagainya, ya sudah barang tentu ya kan. Mambu ini aroma menyangkut, ya. Tidak bisa kita pisahkan. Kalaupun aroma ini kita bisa pisahkan, artinya kita hilang sifat hayat itu. Ya, hilang sifat. Makanya bisa nggak kita pisahkan? Tidak bisa. Hanya solusinya kita ketahui datangnya dari mana, yang mendatangkan itu siapa. Maka artinya berkolaborasilah antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid itu. Artinya ibadah zahir, ibadah batin tetap tidak pernah berpisah. Ini nikmat yang diberikan Allah yang tidak ada nilai. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah oleh karena itu kami menghimbau di bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kenapa Rasulullah SAW anak Muhammad, anak Abdullah itu diisrokan untuk menjemput salah satu kewajiban umat yang di akhir zaman untuk melaksanakan sholat. Yang pertama,
adalah dia membersihkan fisik dan jasmaninya. Fisik, jasmani, dan rohani dibersihkannya. Cuman itu. Sebelum dia melaksanakan sholat Isra Mi'raj, belum Pak dia sholat. Belum dia semayang. Cuman apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Qad aflaha man tazakka wa zakaros marabbihi fasollah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Untung ini bukan dalam arti kata nominal. Untung ini bukan dalam arti kata perdagangan. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallah, baru dia mengingat Allah, baru dia menyembah Allah. Artinya sucikan hati kita. Makanya hati tadi mediasinya, sudut pandangnya tetap dia tadi ada warna, ada rupa, ada mambu. Tapi solusinya warna, rupa, dan mambu itu siapa yang mendatangkan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita selaku manusia dapat menolaknya? Tidak bisa sama sekali. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jemaah sholat subuh yang berbahagia, dua komponen yang kami utarakan ini, sesungguhnya inilah salah satu anggaran ibadah kita yang selalu merasakan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi jasmani dan rohani kita ini agar dapat beribadah secara jahriyah ataupun secara sirriyah. Ibadah ini dua sudut pandang sebenarnya. Ada ibadah rami-rami berjemaah, ada ibadah dewek-dewek. Contoh tadi tidak sebanyak-banyak. Doa kunut ada yang jahar. Benar? Ada yang sir, apa kendaknya? Supaya kamu dewek kedengeran. Jangan denger jangwong, yang kita dewek denger. Itu langka sekali dengar suara hati kita, bener gak Pak Bu? Tapi suara hati wong ketahuan, ini uniknya. Sekecil apapun, sehalus apapun suara hati wong kedengeran, suara hati kita tidak pernah tahu. Nah inilah yang saya katakan ibadah yang amat riskan sekali, tapi sangat sulit untuk menerapkan. Walaupun sangat sulit untuk diterapkan, ini bahan bakunya ada pada kita nih, sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat subuh yang berbahagia. Yang kedua, sudah bulan Rajab, ini adalah bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini bulan Nabi. Lazim kalau di kami itu bulan Sa'ban itu dikatakannya bulan apa Pak? Bulan Ruwa, bener gak? Maka buru-buru sedekah Ruwa. Apalagi di akhir Ruwa itu kita jalan dekat pemakaman, tidak bisa lewat, ya. Wong nak ngelayat anak ke kuburan kalau pakai ngawak kembang kalau macam. Walhasil sih cerita kembang-kembang, bunga-bunga pun termasuk mahal. Bahkan tiko yang baca Yasin jadi ustadz kalau sarif. Duduk di kuburan tukang baca ke Yasin, ya tak? Fakta kok kami ngomongin. Nah oleh karena ini bulan Rasulullah SAW, bulan Nabi ya. Arti Nabi itu bunia itu arti kebangkitan. Kebangkitan sejarah Allah menciptakan bulan Rajab kepada kita hamba yang beriman. Yuk bangkit, bersemangat, memberikan spirit kepada kita sekalian agar kita senantiasa mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, kuntum ukhrijat linnas. Kalian itu kata Allah, ukhrijat linnas, aku jadikan sebagai kapasitas selaku manusia. Ya. Jadi kita ini mungkin secara umum manusia galau ya. Manusia ini sebenarnya banyak tingkatan. Ada yang manusia yang dikatakan yuwaswisupi, ada yang bulak-balik, ada yang ingkar janji. Banyak walhasil singkat manusia. Namun secara umum menurut instruksi Allah, kamu tuh aku jadikan manusia. Cerita ini manusia, bukan lanang betino. Biar betinonya masih juga manusia. Apa istimewa manusia? Menurut di dalam kitab Sairul Suluk ada 3 komponen Pak ya.
istimewa manusia. Yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Yang kedua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Yang ketiga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Tiga. Ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu di antaranya ilmu. Saya buka dari ilmu dulu. Apa ilmu itu? Ilmu itu sederhana Pak kalau kami bicara. Ilmu itu tahu. Ya. Bukan ilmuwan, bukan, tahu. Ilmuwan itu masih dalamnya ilmu itulah. Percaya enggak kamu? Jadi ilmu ini artinya tahu. Nah, tahu ini pada kita ngerti tidak? Yang bahwasanya ilmu ini adalah titipan Allah. Ngerti tidak gitu? Maka itu Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Subhanaka la ilma lana. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini bahasa persembahan sang hamba. Pengakuan hamba. La ilma lana. Tidak mempunyai ilmu. Artinya tidak pacak tahu gitu ini ya. Ini cara global, tidak pacak tahu gitu. Kenapa kita tahu? Ilama alam tanah, kecuali engkau ya Allah yang memberitahu. Percaya tidak kamu? Tahu siang dengan malam, tahu terang dengan gelap. Itu yang buatnya coba. Apa bukan? Dia tahu oleh Tuhan. Nah, artinya ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kuntum ukhrijat linnas. Kamu untuk dijadikan sebagai manusia yang pertama harus kamu ketahui. Semua aset yang diberikan oleh Allah di sekujur fisik ataupun tubuh kita ini kita tak baca bikinnya. Disyukuri tak? Terima kasih tak? Ada imbalan tak kita kepada Allah? Ditagih tak oleh Allah? Cuma pada saatnya nanti insya Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalil, siapapun orangnya. Nah, kalaupun ini yang pertama ilmu harus kita pikirkan. Jadi ilmu yang diberikan Allah ini kepada kita ini, innaka sesungguhnya engkau ya Allah alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ilmu tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ahli bikin kusen, ya buat kusen. Ahli bikin terali, ya buat terali. Ya. Manfaatkanlah. Bagi kami, kata Allah, tidak ada gunanya. Cuman semua prasarana yang kuciptakan ini adalah untuk kalian manusia. Tapi harus kamu berpikir. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita tadi dalam arti kata la ilma alana tidak punya ilmu, begitu tahu artinya inilah pengetahuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat alimun Allah. Lemak Pak Bu kalau kita tidak tahu, ya, lemak. Tinjuk tahu, yang payah nih cak tahu, sok tahu. Nah, ini cacatnya. Jadi kalau kita jujur tidak tahu, ya tinjuk tahu. Kalau ada ibu-ibu tinjuk tahu. Nah sekarang aku unjuk pertanyaan dikit ataupun cara berpikir. Ibu-ibu tahu tidak dengan umak sapi? Tahu tidak? Tahu ya, taruhlah besar ya kan? Besar kan, umat sapi setiap umat pasti besar. Nah sekarang yang kedua, ibu-ibu tahu dah dengan umat roti? Besar apa kecil? Di mana umatnya itu? Kecil lagi tidak, dia lah nyatu dengan roti. Benar? Aku ngajak berpikir sebenarnya. Itu yang ku kata ke ilmu tadi. Dia tak kata bentuknya lagi, mana umat roti itu? Cuman walhasil singkat cerita lah jadi roti. Kita ni mak mana lah kira? Umat sapi apa umat roti?
Ya, itu kata tamsil ya. Maka itu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kepada kita apa? Pikiran. Aku cuma tidak berpikir sebenarnya. Tidak berpikir. Kira-kira masuk dalam logika akal untuk daya pikir kita selaku hamba yang doib, hamba yang lemah. Ma itu bahasa Allah Subhanahu wa taala, kuntum ukhrijat innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Dijadikan manusia tiga kapasitas kejadian. Yang pertama diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ilmu itu dalam arti kata yang sangat dahsyat adalah ilmu yang hidup. Ya. Ilmu yang hidup. Ilmu itu kan tahu tuh hidup bener gak? Mati tahu tak kamu? Tak tahu. Bahkan antara hidup yang mati kamu lagi tahu. Jadinya tahu kita tadi, kita berpikir, oh tahu kita ini artinya tahu kepada Allah. Allah itu artinya hidup terus selama-lamanya. Nah kalau tahu terus Allah Subhanahu wa taala hidup akan selama-lama, semua aktivitas perbuatan kita yang dinilai oleh Allah, entah itu baik, entah itu jahat, Allah pasti tahu Bapak Ibuku sekalian. Walaupun kita di dalam WC, dalam gudang sekalipun, Allah tetap tahu. Jadi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pikir. Setelah itu dalam konteks terakhir adalah hati. Nah, hati. Jadi yang kesemuanya ini, apa yang kami utarakan ini, kita tadi ilmunya Allah, berpikir diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pikir, karena pikiran itu al-fikru sayrul qulub. Pikiran itu adalah perjalanan hati ataupun jalan hati. Jadi al-fikru sayrul qulub, pikiran itu jalannya hati yang menentukan. Jadi kita berpikir. Jadi yang gue pikir tadi sama baik. Kalau kita mikir kumak roti tadi kan, itu akan menyatu. Oh ya rotinya. Nah itu. Kalau secara fisik benar tadi, tapi kalau kumak roti tadi lah nyatu. Makanya kadang cara kita sama-sama berpikir di dalam hal ini banyak mungkin skenario propaganda yang ditamsilkan. Sama baca ikan di dalam air sementara dia tetap mencari air. Itu itulah sebenarnya. Sama saja pecah tikus nyampak di karung beras tapi mencari beras. Kebelinger gitu. Kebelinger. Lah keduluan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas bermacam-macam, maka Allah katakan dalam suatu Rahman, nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Betapa banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah, tapi sayang kita tidak banyak mengetahui. Ma'a salat subuh yang berbahagia. Maka selanjutnya ayat tersebut mengatakan ta'muruna bil ma'ruf. Hendaklah kamu tadi berlaku kebajikan. Berbuat kebajikan. Berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran ini berdasarkan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka instruksi menurut ajaran ilmu fikih yang saya katakan pada awal tadi, ada babu toharo, ada babu sholat, ada babu zakat, ada babu puasa, ada babu haji dan lain sebagainya. Itu ejaan fikih namanya. Itu bisa kita pelajari, bisa kita tuntut. Tapi untuk secara akumulasi kepada diri kita, bagaimana cara kita menyatukannya dalam pelajaran dan tuntutan itu harus kita interaksikan di dalam peluang kehidupan kita. Wa tanhauna 'anil munkar. Kita menghindarkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Berupaya semaksimal mungkin. Maka dalam hal ini kami apresiasi pengurus masjid
ataupun ketua RT 25 dan 26 dapat 29 dapat membuat salah satu bahagian kegiatan kemakmuran rumah Allah, ibadah bersama-sama. Ini bukan kecil nilainya, Pak. Saro. Apalagi subuh ini. Ya Allah. Beratnya ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bahagian daripada untuk mengajak. Terlepas mereka itu galak atau tidak, itu tergantung jawaban kepada oknum yang punya badan. Pada giliran pertanyaannya nanti, itu peribadian kita masing-masing. Wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang demikian tentu akan dapat kemenangan. Kemenangan dalam arti kata melalui perjuangan, melalui pengorbanan, dan melalui susah payah, jerih, dan tantangan dari berbagai sudut. Tapi insya Allah setiap kehidupan ini pasti ada cobaan, pasti ada tantangan. Cobaan dan tantangan tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Masakah cobaan tukang bengkel motor dicoba dengan bengkel radio ataupun TV? Tidak, sudah. Pasti cobaan tukang bengkel, pasti bengkel motor itu deh sendiri. Cobaan tukang montir TV, ya tukang montir itu TV. Tidak mungkin dia tadi apa istilahnya tukar ataupun rolling, ujian kita tukarkan, tidak bisa. Oleh karena itu kita harus menerima dengan lapang dada. Bagaimana cara kita menerima dengan lapang dada? Kembali kepada kalimat pertama, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kapasitas manusia. Manusia tadi perlu kamu garis bawah. Yang pertama punya tahu, yang kedua punya pikir, yang ketiga punya hati. Yang saya tanyakan, pernah nggak tahu itu tinggal di rumah? Pernah nggak pikir itu tinggal di kantor? Pernah nggak hati itu tinggal di WC? Melok kan? Melok kalau kan hari ini melok kalau saat ini melok. Jadi kita manfaatkan. Secara tuntutan individu tidak bisa dipisahkan ini. Tahu tidak bisa dipisahkan, pikiran tidak bisa dipisahkan, hati tidak pernah dipisahkan. Di mana we? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang berbahagia, ini bahagia artinya apa? Inilah yang dikatakan penyatuan visi sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas dan perbuatan kalian itu disertai dengan niat. Mahwal niyatu, di mana tempat niat? Itu di hati. Di mana lapas niat? Itu di mulut. Nah, artinya niat itu ada pada diri kita sekalian. Oleh karena itu niat ini dengan kalimat akhir apa? Lillahi ta'ala. Kan itu selalu baca niatul lillahi ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu tim ses niat itulah adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah merupakan ruang lingkup wajah kita dengan untuk senantiasa seiring sejalan untuk saling bimbing diri kita untuk menuju kebajikan yang diharapkan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jemaah salat subuh yang berbahagia, mungkin dalam kesempatan ini sampai di sini penyampaian kami, tapi tidak menutup kemungkinan bagi jemaah yang hadir, apa yang kami utarakan dan apa yang kami sampaikan, kalau ingin mau ditanyakan, ya kami persilakan, waktu dan kesempatan masih panjang. Setelah itu langsung kita tutup dengan doa. Kalian, kalaupun tidak ada yang mau bertanya, sama-sama kita tutup dengan menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar
syamsul asrar wa mizharil anwar wa mitahil babil yasar Sayyidina Muhammadin mi'danil asrar wa Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil anhar wa ashabil ahyar salatan tad'uyuna minal a'mar wa tunajjinu biha minal bala'i wad darar wa tasrifun biha min azabin nar birahmatika ya azizu ya jabbar ya rahman ya sattar ya rahim ya ghaffar Allahumma inna maghlubun fantashir wajhul qalbi wajma' sambil mudasir innaka antar rahmanul muqtadir alimna ya kafi fatina abdalil muttaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira Allahumma nawwir ni'matar ridwan alaihi wa amitana min asraril lati audataha ladai Allahumma wa wafiqna lima tuhibbu wa tardahu minal qawli wal amali wan niyati fi ta'atika innaka dzul fadlil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal 3 Tanrung